Bubit, gimana ya? Anakku nggak merangkak nih. Halo, selamat datang di Kriwi Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Hari ini kita akan ngobrolin soal merangkak. Merangkak ini kadang-kadang bikin galau karena ternyata nggak semua bayi itu merangkak. Dan beda-beda juga nih tentang usia kapan pertama kali bayi mulai merangkak. Bayi itu biasanya mulai merangkak itu di antara usia 8-12 bulan. Dan memang ada beberapa bayi yang tidak merangkak. Nah, mungkin ibu-ibu yang mampir ke video ini agak-agak was-was, kok anakku nggak merangkak juga ya? Nah, yang perlu ibu ketahui adalah baru-baru ini CDC menghapus merangkak atau crawl itu dari milestone wajib. Sehingga merangkak ini sudah bukan lagi menjadi milestone yang wajib dilalui oleh seorang anak. Kenapa CDC menghapusnya dari milestone? Karena ternyata menurut penelitian, anak yang merangkak dan tidak merangkak itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada tumbuh kembangnya. Merangkak sendiri seperti kemampuan anak yang lain itu juga memiliki manfaat, yaitu bisa membantu penglihatan, keseimbangan, menguatkan otot core, otot punggung, otot kaki, koordinasi tangan dan kaki, membantu anak untuk mengeksplor lingkungan, belajar untuk mengenal emosi. Tapi sekali lagi, kalaupun seandainya anak tidak merangkak, itu tidak apa-apa selama dia bisa belajar kemampuan-kemampuan tadi melalui milestone-milestone yang lain. Misalnya nih, untuk eksplorasi dia kan bisa sambil duduk explore ya kan. Koordinasi anggota gerak dengan penglihatannya bisa ketika dia belajar untuk mengambil benda. Keseimbangannya bisa ketika dia duduk mandiri atau belajar berdiri. Nah, jadi memang merangkak ini bukan suatu kewajiban. Merangkak boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang perlu ibu-ibu ketahui juga bahwa merangkak itu ternyata banyak loh gayanya. Jadi nggak cuman gaya klasik seperti yang kita ketahui, tapi ada yang dia itu pakai perut, ada yang ngesot-ngesot. Nah, kita lihat yuk video berbagai gaya anak merangkak berikut ini. Yang pertama adalah gaya klasik, gaya yang paling biasa, yang paling sering kita lihat. Kemudian ini ada gaya komando, di mana anak itu merangkak dengan cara melata pakai perut. Lalu ada juga gaya bottom squat, jadi dia ngesot ya. Kemudian ada the bear, jadi dia kayak beruang gitu. Lalu ada the frog, dimana dia melompat seperti kata untuk berpindah tempat. Ada juga backward, jadi dia mundur. Ada juga yang the crab, jadi dia itu cuma menggunakan satu kaki untuk merangkak. Dan ada rolling, alias berguling-guling untuk berpindah tempat. Nah, tadi ada nggak tuh gaya merangkak yang dilakukan oleh anak-anak ibu? Jadi kadang-kadang anaknya memang tidak merangkak gaya klasik, tapi ternyata dia ngesot. Nah, ternyata itu sudah termasuk salah satu dari gaya merangkak. Jadi ibu tidak perlu khawatir ya. Di sini yang paling penting adalah anak mampu belajar keseimbangan, mengkoordinasikan antara penglihatan dengan gerak tangan dan kakinya, karena ini nanti akan berguna ketika anak belajar untuk berdiri dan berjalan. Nah, semoga sudah tidak khawatir lagi. Kalau misalnya ibu dirasa masih khawatir, itu silahkan periksa ke dokter, terutama kalau anaknya itu tampak tidak aktif, tampak tubuhnya itu tampak kaku, tampak kesulitan menjaga keseimbangan, atau dia belum mampu untuk mengkoordinasikan gerakan tangan dan kakinya dengan penglihatannya di usia 8 bulan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.